15 menit masih jam. Ikut jamnya salah ya? Coba kurang 15 menit tadi ikut sekali. Kalau 7 menit sekarang jam berapa nih? 16.32. Berarti 16. Udah jam 5 dah, jam 5. 17. Jam 5 pas. Untung 17 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati Ini dibetulin kerudungnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita semua bisa berkumpul di rumah ini yang penuh berkah ini, penuh kebahagiaan ini. Ya, kita semua bisa diberikan hikmah sehat, bisa berkumpul dalam wajah bertatap muka di antara kita semuanya, dan insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu ya penyebab seseorang memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dua orang bersaudara bertemu dan berkumpul karena Allah, dan di dalamnya apalagi dibacakan tentang kitabullah Al-Qur'anul Karim, insya Allah ya ketika berpisah itu orang tersebut diampun dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan menjadi salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya alhamdulillah kita keluarga besar bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahim, ya, meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya, yang insya Allah adalah besar sekali manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Khusus nanti di yaumil akhirah. Salawat serta salam semua senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, dan seluruh umat Islam termasuk kita semuanya, dan insya Allah nanti istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon izin saya Purbait Maenah ya, selaku yang tertua Bapak Jaya Pak Jumul Pak Haji, mohon izin nih di Daulat Kutum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kalau 7 menit ya, ini tadi sudah 2 menit ya, tinggal 2 menit lagi. Menitnya 3 kali ya. Saya hanya ingin sedikit mengingatkan ya, dalam satu ayat dari surat As-Saffat ya, ayat 102. Di sana Allah menyampaikan ya tentang bagaimana Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kesayangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat Allah menyebutkan firman, Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah ya menjadikan Ibrahim itu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kalau seseorang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita? Kalau kita sendiri ya, kita itu kan kalau menjadi kasih suami istri atau ya kesayangannya, anak kesayangannya ibu, anak kesayangannya ayah. Kalau anak sangat disayang, ketika anak Bapak Jaya, Pak minta uang buat jajan, dikasih gak kalau sayang? Dikasih. Bapak minta uang buat bayar kuliah, dikasih. Karena apa? Karena sayang. Nah, begitu pula kalau Allah menyayangi, mencintai, mengasihi seseorang, apa yang dia minta, Allah kabulkan itu. Ya, seperti itu. Jadi begitu pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ini luar biasa. Ya.
Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini sehingga beliau menjadi Khalilullah atau apa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita menjadi orang atau sosok pribadi yang dicintai oleh Allah. Ada 3 hal yang perlu diingat ya oleh kita semuanya. Ya. Yang pertama adalah ya, agar kita menjadi seperti Nabi Ibrahim, kan menjadi kekasihnya Allah. Kalau orang jadi kekasihnya Allah, semua permintaan kita, doanya dikabul. Ya Allah, saya tuh pengen sekali punya motor Honda Beat. Misalnya Dea nih ya, berdoa nih. Itu dikabulkan. Kenapa? Kan Allah sayang. Begitu. Ya. Atau Bapak Jaya, ya Allah, saya tuh pengen sembuh dari sakit, dimudahkan semuanya. Disembuhkan dosa sakitnya. Kenapa? Disayangi Allah. Cuman memang tidak mudah untuk menjadi kekasihnya Allah, disayangi Allah. Ada 3 hal sebagaimana yang Nabi Ibrahim lakukan dalam sebuah kitab ya. Ini lo dulu kata Nabi Al-Bandani ya, Syekh Al-Nawawi Al-Bandani dalam kitabnya Nasihatul Ibad atau nasihat-nasihat, kumpulan-kumpulan nasihat dalam bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya begini, dalam kitab disebutkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan atau sebab karena Nabi Ibrahim menjadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Ibrahim ini selalu menempatkan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lainnya. Ini yang pertama. Ya, luar biasa. Nabi Ibrahim itu ujiannya berat sekali. Kalau kita mungkin nggak sanggup ya, karena berat sekali. Ya, sebagai contoh misalnya ya. Ketika Nabi Ibrahim itu dulu tinggalnya di negeri Syam. Syam itu Palestina. Ya, akhirnya beliau dan Siti Hajar dan anaknya Ismail masih kecil, masih menyusu, dibawa ke negeri yang padang tandus ya, padang pasir, sangat kering, tidak ada air. Dibawa ke sana ke daerah Mekah ya. Nah di sana di sebuah lembah, ada apa lembah ya, di sebuah lembah. Nah akhirnya ketika itu, nah Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah untuk pergi ke Palestina lagi dalam rangka dakwah, perintah dari Allah. Bayangkan seorang wanita dengan anak kecil yang masih menyusu ditinggalkan di lembah yang gurun padang pasir, tidak ada air, tidak apa-apa, ditinggalkan berdua saja itu. Tapi karena ini perintah Allah, berat sekali kan? Coba kalau Is mau nggak Is ninggalin siapa itu Siva ya, sendirian nih di hutan tuh ya, berat. Itu jadi seperti itu. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim akhirnya kan begini. Ya suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan ini? Apakah ini karena perintah Allah? Ya, ada amr min Allah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Siti Hajarnya menjawab, "Idzan, kalau begitu, yudayyul apa namanya? La yudayyul Jadi Allah tidak akan menelantarkan kami." Nah, seperti itu. Keyakinannya seperti itu, kata Siti Hajar. Nah, setelah itu ditinggalkan, akhirnya apa? Ketika itu, ya, ketika sudah habis nih, kan kalau susu itu ada terbatasnya. Sudah sangat haus sekali, Hajar kehausan. Akhirnya Siti Hajar ini berlari, ya, dari lembah tadi ke bukit apa namanya? Bukit Sofa. Ya, sana. Terus dia mencari pertolongan, ini nggak ada siapa-siapa. Kembali lagi ke lembah, terus kembali lagi ke Bukit Marwah. Sampai terus bolak-balik lagi selama 7 kalinya. Akhirnya itu menjadi sebuah apa? Ibadah, rukun ibadah haji dan umroh. Kan kalau tidak ada itunya nggak sah itu hajinya. Sah itu rukun yang wajib dilakukan. Kalau tidak nggak sah hajinya. Makanya harus betul-betul menguasai itu rukun haji dan umroh tadi. Syai' ya, 7 kali balikan ya dari Safa ke Marwah seperti itu. Nah seterusnya ya. Nah ketika kembali ke lembah akhirnya kan tiba-tiba ya adalah seperti riwayat ya, memang ada banyak versi yang lain lewat ini. Ismail menginjakkan kakinya, ayat tiba-tiba muncullah sumber air di mana yang akhirnya disebut air Zam-Zam. Itu ujian pertama. Ya, Nabi Ibrahim pergi. Kemudian sekian tahun lamanya Nabi Ibrahim pulang dan mendapati Ismail ini sudah beranjak dewasa. Bayangkan ujian selanjutnya yang terberat apa? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ya, Nabi Ibrahim akhirnya menyampaikan kepada Ismail, ya anakku, bagaimana aku bermimpi Allah memerintahkan aku menyembelihmu. Akhirnya ya ayahku,
Kalau emang itu perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapati aku anakmu dalam kesabaran. Seperti itu. Akhirnya ketika sudah dibaringkan, ya ditutup matanya, itu pisau tuh tinggal gitu aja. Tiba-tiba Allah ganti dengan domba. Seperti itu. Karena ya itu cerita akhirnya kan perintah kurban ya. Nah itu ujiannya luar biasa. Berat. Kalau kita sih kayaknya nggak akan bisa melaksanakan perintah itu. Itu yang pertama. Bahkan ketika hitam, ya jadi Nabi Ibrahim ini waktu itu ya turun perintah untuk dihitan. Di situ tuh apa ya? Sebenarnya dia punya pisau tuh agak jauh. Tapi karena itu perintah datang, di dekatnya ada kampak. Nah ini kampaknya itu langsung. Karena Pak ingin segera melaksanakan perintah Allah. Jadi seperti itu. Ya. Nah itu ya. Jadi yang pertama perlu diingatkan, menempatkan perintah Allah di atas perintah yang lainnya. Ya. Kalau Bapak Jaya nih lagi misalnya ya lagi perjalanan menuju mana? Rumah sakit, bawa intip ya? Bawa intip nih. Ketika ada azan kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar, berhenti dulu. Iya. Kamu sambil Ada lapas banget. Padahal asli ya. Jadi kalau bisa begitu ya, karena itu bagian dari yang ditekankan seorang muakkad. Dan kalau seorang sudah menempatkan dirinya untuk senantiasa untuk menempati itu, nah berarti sudah menempatkan diri atau sudah menempatkan perintah Allah atas perintah yang lainnya. Orang Itu lagi demikian. dagang makanya dikeroyok. Ya. Allahu Akbar tuh pribadi. Kalau bisa bergantian untuk seperti itu ya. Enak. Yang utama laki-laki gitu ya. Kalau yang perempuan ya memang afdolnya, afdol itu lebih utamanya di rumah. Tapi tidak ada larangan misalkan sholat berjamaah di masjid. Itu ya. Itu yang pertama. Sekali lagi menempatkan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lainnya. Ya, kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim ini itu apa? Dalam dirinya tidak ada perasaan khawatir, takut dengan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya rezeki ini, ya itu sudah Allah tanggung, sudah ada takarannya. Jadi dia nggak khawatir, jadi tinggal menjalani saja. Rezeki misalnya apa? Kayak makan, pakaian, rumah, ya jodoh, ya keselamatan dan sebagainya. Itu adalah rezeki dari Allah. Jadi kita ini tidak usah khawatir. Ya dalam diri kita biasakan, jangan ada perasaan khawatir. Takut, ya Allah nanti gimana, ini anak saya makannya apa, nanti gimana lebaran, aku belum punya baju, apalagi masalah berikan, jangan khawatir. Jadi itu masalah rezeki, jangan pernah ada rasa khawatir, takut gitu ya. Sudah, semua kan ya tawakal kepada Allah SWT. Ya bahasa ini bahasa tawakal kepada Allah. Piringnya aja Ini bos. yang kedua. Jadi nggak pernah takut. Oh, jatuh, no. Ya. Ini saya begini ya, sakit nih, ya. Jadi ada rasa, jangan rasa takut. Terus aja bersyukur aja, syukur dan sabar. Terus ya, dan tidak ada rasa ya ketakutan nanti gimana anak saya makannya, gimana sekolahnya, gimana apanya apa disebut. Jangan ada perasaan khawatir atau takut tentang masalah rezeki, karena itu semua sudah ada takarannya, sudah Allah tanggung. Jangankan kita makhluk hidup, coba bayangkan bekicot itu berjalannya pakai apa? Pakai badannya, gitu ya. Dia pelan sekali. Nah itu dapat rezeki dari Allah. Atau apa? Misalnya kayak Semut. nyanyi anak kecil, tahu nggak nyanyi anak kecil? Cicak ya, cicak di dinding tuh. Jadi cicak itu bayangkan, cicak itu berjalan cuma merayap kan, lah. Sedangkan makanannya apa? Nyamuk ini terbang, bayangkan coba. Jadi ternyata kalau nyamuknya terbang kan susah tuh, kan cicak nggak bisa terbang. Jadi cicaknya gimana caranya? Dia cuma diam merayap. Tiba-tiba datang nyamuk. Hah? Lah ditangkap. Nah, itu luar biasa. Rizki dari Allah. Rizki minallah. Seperti itu. Ya. Jadi kita tidak usah khawatir. Ya, kadang-kadang kita mungkin ada ujian dari Allah SWT. Sakit. Ada ujian dari Allah tidak punya uang. Ya, ada ujian dari Allah. Si nenek. Ya, kekurangan. Ya, jangan khawatir, jangan takut ya.
Karena semua sudah Allah tanggung. Hati-hati. Ini bagian dari akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tiba-tiba ya gak punya uang, sakit, dijual semua rumahnya, habis. Akhirnya dia karena apa? Saking takutnya, ini makan saya gimana? Anak saya gimana? Dia akhirnya nyupang tuh ya, begini. Hati-hati ini. Atau dia mungkin melakukan suatu perbuatan yang jahat, Aja cerai aja. mengambil hak orang lain, misalnya mengambil orang lain, mencuri, merampok dan sebagainya. Jangan, bahaya ya. Gitu. Nah, ini berat sekali ya. Jadi jangan pernah ada rasa takut, khawatir tentang rezeki dari Allah. Karena semua orang sudah punya rezekinya masing-masing. Nggak usah ditakutin. Ya tinggal di jalan aja. Kalau pas waktunya mengantar intip, antar intip. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian daripada kerja. Dan keringat yang bercucuran tadi, panasnya matahari, itu yang berjatuhan tadi, itu adalah boleh jadi banyak untuk menembus dosa-dosa yang kita pernah lakukan tadi, itu bisa menjadi kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Karena itu nanti banyak sekali untuk istri, untuk anak, untuk belajar ngajar sebagainya. Itu seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, ketika hanya diberi rezeki dari ngantar intip, alhamdulillah. Atau dari ngojek, alhamdulillah. Atau dari apa? Bahkan dari pemberian, ya alhamdulillah. Seperti itu. Jualan ciki, Ya itu yang kedua. Yang ketiga, ya Nabi Ibrahim ini dia itu disebut bapaknya tamu. Jadi kalau ada tamu, beliau itu senantiasa sangat ikhtiram itu sangat menghormati tamunya. Jadi beliau kalau ada tamu nih, langsung ke belakang lihat ada kambing sembelih, dimasak, kemudian beliau disajikan untuk kambing itu kepada tamu-tamunya. Jadi beliau senantiasa itu. Terus di samping itu beliau tuh kalau makan senantiasa mencari orang, ya ke jalan, keluar gitu. Dia nggak pernah makan sendirian, makan pagi, makan petang tuh, sore nih. Kan makannya kalau zaman dulu 2 kali, pagi sama sore. Makan itu, dia tuh kadang berjalan 2-3 mil, itu sekitar berapa kilo ya, jauh itu. Nyari apa? Nyari orang untuk makan. Jadi dia berbagi sedekah, berbagi makanan pada orang lain begitu ya. Nah ini biasakan kita untuk berbagi makanan dengan ya, orang-orang sekitar, khususnya orang-orang yang membutuhkannya, ya, orang-orang yang betul-betul membutuhkan makan itu. Jadi Nabi Ibrahim senantiasa berjalan mencari orang yang belum makan malam atau belum makan pagi, baru beliau ajak makan, bawa makanan itu ya. Kalau diringkaskan bagaimana kebiasaan Nabi Ibrahim dalam kehidupannya, dia selalu menempatkan perintah Allah di atas perintah yang lainnya. Dia juga tidak khawatir, tidak ada rasa takut sedikit pun dengan rezeki yang Allah berikan dalam dirinya, tawakal yang luar biasa. Inilah. Jadi kita pun jangan ada rasa takut. Ini ya. Oh masya Allah, ini tunggu buah tuh nggak laku-laku. Ya jangan bangkrut dan sebagainya. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah masih memberikan nikmat yang lain. Mungkin saat itu uangnya berkurang banyak loh, ya. Jadi cuma ada uang sedikit. Alhamdulillah. Kalau dia tetap sodako, nih mak enak ada uang 10.000 buat makan mak. Nah gitu. Meskipun uangnya sedikit gitu ya. Nah, jadi insya Allah jangan ada rasa takut. Jadi kalau kita takut tuh sebenarnya akidah kita dipertanyakan. Akidah itu masalah tauhid, kaitan dengan keimanan kepada Allah. Kalau ini hilang, tidak ada dalam diri kita. Dalam diri kita ada cemas aja, was-was. Aduh, gimana ya ini nanti? Anak saya bisa makan apa? Nanti ini uang kuliah dari mana? Uang SPP dari mana nih? Buat di lebaran takut, cemas, khawatir, bahkan kepikiran sampai sakit. Nah, ini sangat dipertanyakan akidahnya. Jadi imannya sangat dipertanyakan. Ini hati-hati. Berarti iman seorang tadi sangat kurang sekali. Dan terkait dengan keyakinan ini, berarti tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu. Jangan ada perasaan itu, ya. Takut, khawatir dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga tadi sering ya memberi makan saudara-saudara kita. Kalau bisa yang tidak punya, ya. Terutama saudara dulu diutamakan. Nah, kalau bisa saudara, alhamdulillah sudah cukup, kita keluar yang lebih jauh lagi. Ya kayak Nabi Ibrahim itu ya, nyari orang-orang atau orang lain yang tidak punya makanan. Beliau ajak makan, yuk kita makan malam, ayo kita makan pagi. Itu seperti itu yang beliau lakukan. Sehingga akhirnya beliau Nabi Ibrahim ini diberikan julukan oleh Allah, ya Khalilullah,
Ya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu. Ya, barangkali hanya ini sudah kayaknya lebih dari 7 menit. Wallahu a'lam. Aku qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikianlah